Hai, halo, halo. Jadi kali ini aku mau ngomongin terkait, ya, being ghosted atau kena ghosting. Tapi aku mau ngomongin bukan hanya dari aspek ya cinta-cintaan, tapi mungkin dalam halnya persahabatan aja atau pertemanan, atau mungkin ke aspek profesional, misalnya di kantor atau di pekerjaan. Jadi ya kena ghosting via WhatsApp kerjaan atau via email pekerjaan. Jadi ya lupain dulu terkait cinta-cintaan. Ini bukan ghosting cinta-cintaan tapi ghosting yang ya mungkin untuk hal yang persahabatan, pertemanan, atau mungkin di hal yang sifatnya itu pekerjaan atau profesional. Nah, jadi ada dua poin sih. Jadi poin pertama itu ya kita bisa menanggapi dengan apa ya, mungkin kita salahin orangnya aja gitu. Jadi bukan kesalahan di kita. Jadi kita positive thinking terhadap diri kita sendiri dan kita nyalahin si orang itu gitu. Itu satu cara. Cara kedua adalah ya kita introspeksi diri. Kita agak nyalahin diri kita sendiri, kita agak mempertanyakan diri kita sendiri. Ya kita introspeksi diri kita dan ya bukan nyalahin itu orang gitu. Jadi itu dua poin aja, dua. Nah, aku mau bahas terkait poin pertama. Nah, poin pertama adalah di mana tadi aku bilang ya kita rasa diri kita benar aja gitu, ya kan, tapi kita pastiin dulu bahwa kita benar. Jadi kita bisa ya dalam tanda kutip agak nyalahin mereka lah yang ngeghosting kita gitu. Jadi bukan salah kita itu, tapi mungkin bukan kesalahan, tapi kita perlu lebih detail cari tahu juga. Belum tentu kesalahan gitu, bisa aja semacam kelalaian atau ada faktor eksternal lain. Misalnya apa ya, mereka lagi capek aja gitu, mereka lagi tenggelam dalam kesibukannya, mereka lagi tenggelam dengan rutinitasnya, mereka sedang tenggelam dengan tugas-tugas yang banyak, dan mereka sedang overwhelm aja. Atau mungkin mereka sedang ada personal issue, jadi mereka sedang ada masalah personal, mereka sedang ada ya tantangan secara pribadi, secara individu, jadi mereka agak lama balas gitu. Atau mungkin mereka lagi dalam keadaan emergency, lagi dalam keadaan darurat, jadi ya mereka ya gimana mau balas email lu gitu atau WhatsApp lu gitu, mereka lagi darurat, lagi emergency. Dan ya namanya emergency kan bisa berhari-hari juga gitu kan, nggak 5 menit atau 10 menit aja gitu kira-kira. Atau mungkin pesan lu atau email lu memang hilang, mungkin entah kenapa hilang gitu. Atau tenggelam, kalau bahasa umumnya tenggelam gitu kan, turun ke bawah dia gitu. Atau mungkin overlook atau kelewatan, ya kan, atau mungkin nggak sengaja ke delete, nggak sengaja kehapus. Nah itu makanya kalau kita via email ya atau via WhatsApp juga nggak perlu lah. Ini kadang-kadang aku lucu sama orang-orang yang tiba-tiba marah gitu setelah emailnya seminggu nggak dibalas. Dalam artian ya sekali lagi ya oke, salah si penerima gitu, salah orang yang kita kirimin kenapa dia nggak balas. Tapi aku rasa ada level konyol tertentu lah kalau ada orang bilang tiba-tiba, iya email saya sudah saya kirim sejak 6 bulan yang lalu dan belum dibalas. Ya gimana ya ya kalau lu merasa itu penting ya lu ya 2 hari 3 hari gak ada respon, ya tanya balik lah, kirim email balik lah, chat balik lah gitu. Jangan tiba-tiba udah 6 bulan baru tiba-tiba ngomong gitu kan, ya kenapa 6 bulan email saya belum dibalas gitu. Ya pasti udah kelewatan lah, pasti udah terlewat lah tuh email, atau hilang atau apalah gitu, atau tenggelam atau gimana gitu kan. Ya jadi tanggung jawab masing-masing lah gitu. Dan kalau di dunia kerjaan nih, kalau emang kita rasa itu penting dan emang tugas itu penting bagi kita, ya kita tanggung jawab sendiri lah, ya kita ngempus sendiri lah untuk hal itu. Atau ya ini yang opsi terakhir lah mungkin ya, dalam hal kita ya kita rasa diri kita benar dan ya orang lain yang salah. Maybe they are a jerk, maybe they are just a jerk. Memang mereka jerk aja gitu, yang mereka orang yang ngeselin aja gitu, yang mereka orang yang suruh itu sialan aja gitu. Maybe they're just a jerk gitu. Ya memang salahnya di mereka aja gitu, nggak lihat email, cuek sama email. Mungkin salahnya memang di mereka aja gitu, cuek sama WhatsApp, nggak lihat pesan WhatsApp berhari-hari. Salah mereka, memang salah mereka aja. Jadi bukan salah kita gitu. Ya kita santai aja, kita tenang aja, bukan salah kita. Itu yang mereka aja yang salah, atau nggak jelas, atau malas mungkin ya, atau ceroboh atau cuek atau apa. Tapi satu hal yang mau aku tekankan adalah ya pada akhirnya itu tanggung jawab kita gitu. Kalau kita rasa pesan itu penting untuk dibalas dan hal yang kita
pesankan itu penting untuk direspon, ya kita akan nge-push kan, kita akan ngejar, kita nggak akan diamin selama 6 bulan kan. Oke, itu untuk poin pertama. Nah, untuk poin kedua, opsi kedua, itu ya kita yang introspeksi diri kita, bahkan kita mungkin cenderung menyalahkan diri kita. Kita nanya diri kita bercermin ke diri kita, mungkin aku yang salah, atau apa yang salah dari diriku, apa yang salah dari pesanku, apa yang salah dari caraku. Ya, pertama ya kita bisa mengevaluasi kejelasan pesan kita. Pesan kita udah jelas nggak? Atau pesan kita bertele-tele? Pesan kita udah to the point nggak? Atau pesan kita bacanya aja jengkel, bacanya aja muak gitu, jadi orang skip aja gitu. Terus kita kirim email terus, orangnya malah males gitu kan, jadi hard feeling gitu, jadi negative thinking gitu, jadi males gitu. Nah, jadi hurt feeling malah kan, jadi bad mood gitu, nah, jadi bete gitu kan. Nah, atau mungkin ya kita bisa menilai dulu dari chat kita sebelumnya atau email kita sebelumnya. Mungkin ada yang ya kita kelupaan untuk ngasih tahu. Kita lihat dulu chat kita sebelumnya. Mungkin ada hal yang kita belum berikan, sehingga mereka sifatnya nunggu. Sehingga mereka sifatnya, yang kemarin gua minta aja belum diberesin sama nih orang. Yang gua minta sebelumnya belum dijawab sama nih orang. Boro-boro nih orang nanya gua lagi. Boro-boro nih orang nanya gua lagi. Yang kemarin gua minta belum dikasih, yang kemarin gua minta belum dikirimin. Mungkin sehingga email kita nggak dijawab oleh seorang tersebut. Jadi ya kita harus menilai juga hubungan kita dengan si orang tersebut. Gimana hubungan kita baru-baru ini? Gimana hubungan kita beberapa hari ini? Apakah kita bikin dia kesal? Apakah mungkin kita bikin dia jengkel? Apa kita bikin dia bete? Atau itu tadi, mungkin ada hal yang dia minta kita belum berikan, ada hal yang dia tanya kita belum jawab. Terus tiba-tiba kita ngemail, terus tiba-tiba kita minta, ya pasti bete dong dia. Jadi ya kadang kita harus tanya diri kita sendiri, atau kadang kita salahin aja orangnya gitu kan. Jadi itu dua hal yang mungkin semoga bermanfaat. Jadi nggak ada yang salah, mutlak salah, nggak ada yang benar dari dua cara ini. Ya dua-duanya harus lakuin lah. Kita harus introspeksi diri, tapi kita harus lihat si penerima juga bagaimana sebenarnya dia. Kadang kita yang salah, kadang dia yang salah. Ya cek lah gimana bagusnya. Well, semoga video ini bermanfaat dan see you.